Yoram anak Ahab menjadi raja di Samaria atas Israel dalam tahun ke-18 zaman Yosafat, raja Yehuda, dan ia memerintah 12 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi bukan seperti ayahnya dan seperti ibunya. Ia menjauhkan tugu berhala Baal yang didirikan ayahnya. Namun demikian, ia masih berpaut kepada dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia tidak menjauhinya. Mesa, raja Moab, adalah seorang peternak domba. Sebagai upeti, ia membayar kepada raja Israel 100.000 anak domba dan bulu dari 100.000 domba jantan. Tetapi segera sesudah Ahab mati, memberontaklah Raja Moab terhadap Raja Israel. Keluarlah Raja Yoram pada waktu itu dari Samaria, lalu ia memeriksa barisan seluruh orang Israel. Selanjutnya ia menyuruh orang kepada Yosafat, Raja Yehuda, dengan pesan, Raja Moab telah memberontak terhadap aku. Maukah engkau bersama-sama aku berperang melawan Moab? Jawabnya, Aku akan maju. Kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Lagi ia bertanya, Melalui jalan manakah kita akan maju? Jawabnya, Melalui padang gurun Edom. maka berjalanlah Raja Israel dan Raja Yehuda dan Raja Edom. Tetapi sesudah mereka berkeliling 7 hari perjalanan jauhnya, maka tidak terdapat air untuk tentara dan untuk hewan yang mengikuti mereka. Lalu berkatalah Raja Israel, Wahai, Tuhan telah memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Moab. Tetapi bertanyalah Yosafat, Tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaranya kita meminta petunjuk Tuhan? Lalu salah seorang pegawai Raja Israel menjawab, katanya, Di sini ada Elisa bin Safat, yang dahulu melayani Elia. Berkatalah Yosafat, Memang padanya ada firman Tuhan. sesudah itu pergilah Raja Israel dan Yosafat dan Raja Edom kepada Elisa. Tetapi berkatalah Elisa kepada Raja Israel, Apakah urusanku dengan engkau? Pergilah kepada para nabi ayahmu dan kepada para nabi ibumu. Jawab Raja Israel kepadanya, Jangan begitu, sebab Tuhan memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Moab. Berkatalah Elisa, Demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan. Jika tidak karena Yosafat, Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Maka sekarang, jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Kemudian berkatalah ia, Beginilah firman Tuhan. Biarlah di lembah ini dibuat parit-parit. Sebab beginilah firman Tuhan. Kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Juga orang Moab akan diserahkannya ke dalam tanganmu. Kamu akan memusnahkan segala kota yang berkubu dan segala kota pilihan. Kamu akan menumbangkan segala pohon yang baik. Kamu akan menutup segala mata air, dan kamu akan merusakkan segala ladang yang baik dengan batu-batu. Keesokan harinya, ketika orang mempersembahkan korban, datanglah dengan tiba-tiba air dari arah Edom, lalu penuhlah negeri itu dengan air. Ketika didengar seluruh orang Moab bahwa ketiga raja itu telah maju memerangi mereka, maka dikerahkanlah semua orang yang masih sanggup menyandang pedang,
bahkan orang-orang yang lebih tua juga. Kemudian mereka ditempatkan di tepi perbatasan. Keesokan harinya pagi-pagi, ketika matahari bersinar atas permukaan air itu, tampaklah kepada orang Moab itu bahwa air di sebelah depannya merah seperti darah. Lalu berserulah mereka, "Itu darah! Tentulah raja-raja itu telah berbunuh-bunuhan, yang seorang membunuh yang lain. Maka sekarang, marilah menjarah, hai orang-orang Moab!" Tetapi ketika mereka sampai ke perkemahan orang Israel, maka bangkitlah orang Israel itu, lalu memukul orang-orang Moab sehingga mereka lari dari situ. Dan makin jauhlah mereka menerobos ke dalam Moab, sambil menewaskan orang-orang Moab itu. Mereka meruntuhkan kota-kota dan menutupi setiap ladang yang baik dengan batu, karena setiap orang melemparkan batu ke atasnya. Mereka menutup segala mata air dan menumbangkan segala pohon yang baik, sampai hanya Kir Hareset saja yang ditinggalkan. Tetapi kota ini ditembaki oleh orang-orang pengumban dari segala penjuru. Ketika Raja Moab melihat bahwa peperangan itu terlalu berat baginya, diambilnyalah 700 orang pemegang pedang bersama-sama dia untuk menerobos ke jurusan Raja Edom, tetapi tidak berhasil. Kemudian ia mengambil anaknya yang sulung, yang akan menjadi raja menggantikan dia, lalu mempersembahkannya sebagai korban bakaran di atas pagar tembok. Tetapi kegusaran besar menimpa orang Israel, sehingga mereka berangkat meninggalkan dia dan pulang ke negeri mereka. Shalom semua jemaat Tuhan. Kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clearside. Sekarang kita sudah memasuki kitab 2 Raja-Raja 3. Tuhan Yesus memberkati. Tema utama kita adalah kemenangan datang ketika manusia merendahkan diri dan mencari Tuhan. Pasal ini mengisahkan peperangan melawan Moab pada masa Raja Yoram, Raja Israel, bekerja sama dengan Raja Yosafat, yaitu Raja Yehuda dan Raja Edom. Yang pertama kita melihat di ayat 1-3, ketaatan setengah hati. Raja Yoram melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, namun tidak sejahat ayahnya Ahab. Ia menyingkirkan tugu Baal, tetapi tetap hidup dalam dosa Jerobeam. Ketaatan yang setengah-setengah tidak membawa perkenanan penuh dari Tuhan. Yang kedua, di ayat 4-10, mengandalkan strategi manusia. Ketiga, raja menyusun strategi perang melalui padang gurun Edom. Namun perjalanan 7 hari membuat mereka kehabisan air, sehingga pasukan dan ternak hampir binasa. Keputusan besar tanpa melibatkan Tuhan sering berujung pada krisis. Yang ketiga di ayat 11-20, mencari Tuhan di tengah krisis. Raja Yosafat bertanya, "Tidakkah ada seorang nabi Tuhan di sini?" Nabi Elisa dipanggil. Ia menegur Raja Israel, tetapi karena hormat kepada Yosafat, Elisa menyampaikan firman Tuhan. Tuhan menjanjikan air tanpa hujan dan kemenangan atas Moab. Di tengah kekeringan hidup, Tuhan sanggup memberi kelegaan dengan caranya sendiri. Amin. Yang keempat, di ayat 16-17, ketaatan mendahului mujizat. Elisa memerintahkan, buatlah lembah ini penuh dengan parit. Air datang pagi hari saat korban dipersembahkan. Iman sejati taat sebelum melihat hasil. Yang kelima di ayat 21-27. Kemenangan dari Tuhan bukan kekuatan manusia.
Air yang memantulkan cahaya matahari tampak seperti darah bagi Moab. Mereka menyangka musuh telah saling membunuh dan lengah. Israel menang besar. Namun ketika Raja Moab mempersembahkan anaknya, murka besar timbul dan Israel mundur. Kemenangan tanpa Tuhan tidak pernah membawa damai sejahtera. Sebagai kata penguatan kepada kita dari pasal ini adalah, saat jalan terasa kering dan buntu, itulah saat terbaik untuk kembali mencari Tuhan. 2 Raja-Raja 3 mengingatkan kita, Tuhan sanggup memberi air di padang gurun. Tuhan bekerja saat kita taat meski belum melihat hasil. Kehadiran Tuhan lebih penting daripada strategi terbaik manusia. Jangan menunggu keadaan makin parah untuk berseru kepada Tuhan. Datanglah kepadanya lebih dahulu, maka Ia akan membuka jalan yang tidak kita sangka. Amin. Tuhan Yesus memberkati.